penyakit-penyakit yang timbul, penyakit-penyakit yang berkembang, hama-hama yang melanda, tanaman-tanaman pangan yang terkena hama, panen yang terjadi merosot, kemudian mempengaruhi hasil panen, mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi ekonomi. Itu kalau kita mencoba membuat linknya atau keterkaitannya, hubungannya, umpamanya akibat terapan tidak sehat, akibat terapan pola tidak sehat dalam melakukan aktivitas, mungkin pertanian, mungkin apapun, mungkin cara kita makan dan sebagainya, maka akan ada dampak-dampak yang akan menimpa, sehingga pada titik tertentu tanah menjadi lebih tandus, sehingga rusaknya tanah, lahan-lahan pertanian akibat overdosis kimiawi sintetis, sehingga menjadikan kesuburan tanah tidak terjaga dengan baik. Kemudian hasil panennya kita makan, maka rantai itu terjadi, rantai makanan terjadi dalam kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup. Seperti hutan-hutan digunduli, hutan-hutan ditebang tanpa memperhitungkan cuaca, tanpa memperhitungkan alam, maka penyakit-penyakit yang mestinya berdomisili di dalam hutan akan bergerak ke penduduk, maka banyak penyakit yang bertebaran. Artinya garis besarnya taduri yadul alal batin, fenomena-fenomena yang ada sesungguhnya merupakan gambaran, merupakan wujud dari tatanan yang batin. Nek enjobone iki rusak, sesungguhnya mental itu juga rusak, pikirannya juga rusak. Maka bagaimana kita menghadapi situasi kondisi sikon saat ini? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita untuk menyiapkan diri, berbekalah, bekal. Watazawwadu, berbekalah. Seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh ataupun dekat, membutuhkan persiapan sebagai sebuah bekal supaya sampai mencapai tujuan. Untuk menatap masa depan, maka kita memerlukan watazawwadu, membutuhkan berbekalah, bekal. Bekalnya kamu jalan dari satu titik ke titik yang lain, umpamanya ke Surabaya, bekalnya kan jelas sangu, tinggi numpak bis, tinggi kalau mungkin makan atau untuk konsumsi, bekalnya kan jelas sangunya kudu cukup. Tapi bekal yang cukup kan juga harus tahu peta Surabayanya, peta titiknya, tujuannya. Watazawwadu, berbekalah. Cuman masalahnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa seperti apa? Takwa itu dibuka dengan kalimat mujtahidin. Kalimat takwa itu dibuka dengan kalimat mujtahidin, berjihad. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa itu ada langkah mujtahidin. Kalau dalam bahasa akademik dikatakan mungkin, walaupun nggak sama ya, relisiansi. Ada kesungguhan, komitmen dan konsistensi dalam kita melakukan segala sesuatunya. Kita membutuhkan satu, karena takwa itu terhubungnya secara komplit, lengkap, terkoneksinya pikiran, terkoneksinya perbuatan dengan pikiran, terkoneksinya pikiran dengan hati nurani tentunya. Tapi nurani yang seperti apa? Setiap orang bisa berbicara kebenaran, setiap orang berbicara ngomong tentang nurani. Makanya nuraninya seperti apa? Jadilah pohon yang menghasilkan buah yang bermanfaat bagi penanamnya. Jadilah pohon yang akan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi lingkungan Anda, bagi diri Anda. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sebab bekal pendidikan yang kita lakukan, orang mengatakan diskursus ya, apapun pendidikan yang kita jalani ini adalah untuk membangun sebuah kesadaran sebagai hamba, kesadaran atas adanya potensi. Jadi pendidikan itu wawasan, wacana, pengetahuan yang kamu pelajari itu posisinya sebagai perangsang
menstimulus gitu ya, merangsang otak Anda, merangsang otak untuk dapat berpikir secara rasional dan nalar. Jadi pendidikan itu untuk merangsang supaya kamu dapat berpikir, dan otak kamu itu supaya berfungsi, supaya otak itu berproses, terjadinya sirkulasi ion-ion, saraf-saraf di dalam otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak depan, otak belakang, frontal, lobus, dan seterusnya. Membangun tajri min tahtihal anhar khalifdina fiha abada, untuk membangun sebuah galur-galur yang membentuk pola pikir kamu, pola pikir kita. Jadi merangsang kamu untuk lebih berpikir. Rangsangan ini akan memacu, rangsangan ini akan mendorong, rangsangan ini akan mensupport untuk membangun kesadaran. Kesadaran ini otak terhubung dengan hati, hati nurani. Pada saat otak ini terhubungnya, wawasan, pengetahuan, dan yang kamu pelajari terhubungnya dengan hati sanubari, maka pengetahuan, wawasan yang kamu miliki akan menjadi merusak kehidupan. Begini, saat seseorang, katakanlah diri kita, mencari wawasan, mencari pengetahuan yang hanya berfungsi untuk kepentingan diri, untuk menonjolkan diri, untuk karir mungkin, untuk jabatan mungkin, untuk supaya nantinya menjadi ini, jadi itu, maka wawasan itu sesungguhnya tidak memiliki manfaat apapun. Dengan kata lain, bagaikan pohon yang rapuh, bagaikan pohon yang gapuk, bagaikan kalaupun berbuah, busuk, namun dipajang, dipamerkan, dan akhirnya pun tidak menyelesaikan masalah apapun. Saat pinter, banyaknya wawasan, pinter, banyaknya pengetahuan, akan tetapi yang melatar belakangi gerakan untuk memperoleh wawasan, wacana itu, untuk mengendalikan orang lain, untuk materi, maka kita menuju buah yang busuk, maka kita menjadi pohon yang rapuh. Pohon yang rapuh itu tinggal nunggu tumbangnya. Sehingga perumpamaan ini seperti banyaknya, kalau di komunitas kita banyak cerdik, cendikia, diplomator, ahli setiap bidang juga banyak, ahli agama juga semakin bertambah setiap tahunnya. Mereka yang paham, mereka yang dikatakan sebagai orang-orang yang umpamanya secara logika, walau ala qura amanu wattaqau, satu jaminan dari Tuhan, dari Allah, bahwa sekiranya sebuah komunitas penduduk itu iman dan takwa, maka lafah tanah barokah, maka akan digerojok, maka akan diberi, maka akan dianugerahi komunitas itu lafah tanah barokah, diturunkan barokah dari langit dan bumi. Maka apakah Anda melakukan satu bentuk pendidikan, diskursus dalam pengertian semua kehidupan itu adalah pendidikan? Setiap dari manusia adalah murid dari kehidupan. Setiap kehidupan itu adalah murid dari belajar. Maka santri belajar secara formal, pun guru juga belajar secara informal. Sama-sama membangun kesadaran ruhiyah, kesadaran kehidupan batiniah yang akan mempengaruhi kehidupan yang jasadi atau lahiriah. Saat seseorang memiliki wawasan, mencari wawasan, pengetahuan demi untuk memperoleh materi, material, ya mungkin Allah akan kasih. Jabatan juga terpenuhi, kekayaan mungkin juga terpenuhi, tapi akan menemui satu keadaan ternyata jabatan dan kekayaan itu hanya berhenti pada kebanggaan, tapi sama sekali tidak memberikan ketentraman dan kebahagiaan. Sehingga merasa bahagia dan tentram saat ada orang memuji, menganggap bahagia dan tentram pada saat ada yang bisa menyombongi orang lain. Akan tetapi akan terpuruk pada saat ternyata keinginan untuk dipuji tidak diperoleh. Namun sistem demokrasi kita kan memang seperti itu. Demokrasi kepemimpinan kita kan juga seperti itu. Sudah bergeser pada nilai-nilai lahiriah semata, jasadiah semata. Sebenarnya masalah krusial. Krusial itu sesuatu yang sebenarnya sepele, tapi memiliki dampak besar dalam kehidupan kita.
cara kita bersinergi, cara kita berkomunikasi, cara kita memberitahukan sesuatu, itu ada cara, ada metodenya, kan gitu. Cara dan metode yang dimaksud di sini terhubung dengan hati apa tidak, atau hati nurani atau hati sanubari.